Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kemunculan ular besar saat pembukaan lahan. Fenomena ini sering terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah yang masih banyak hutannya. Ketika manusia mulai membuka lahan untuk pertanian atau pembangunan, mereka seringkali tanpa sengaja mengganggu habitat alami ular-ular besar ini. Bayangin, lagi asik-asiknya buka lahan, tiba-tiba ketemu ular segede gaban. Pasti bikin merinding disco. Ular-ular ini bisa muncul tiba-tiba dari semak-semak atau bahkan dari dalam tanah. Mereka biasanya mencari tempat yang lebih aman setelah habitatnya terganggu. Nah, kita bakal bahas tuntas jenis-jenis ular raksasa apa aja yang sering muncul dan bahayanya. Ular-ular ini tidak hanya besar, tapi juga bisa sangat berbahaya. Mereka memiliki berbagai cara untuk bertahan hidup dan melindungi diri dari ancaman. Penasaran kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia hewan dan alam liar. Siapa sih yang nggak kenal ular piton? Ular raksasa yang satu ini emang terkenal banget, apalagi di Indonesia. Ular piton raksasa ini sering banget nih guys, ditemukan saat pembukaan lahan, terutama di daerah-daerah yang dulunya hutan atau perkebunan. Kenapa bisa gitu? Ya karena habitat asli mereka terganggu. Hutan ditebang, lahan dibuka, akhirnya mereka terpaksa deh pindah dan mencari tempat tinggal baru. Nah, bahayanya, ular piton ini punya lilitan yang super kuat. Bayangin aja, mereka bisa melilit mangsanya dengan kekuatan yang luar biasa sampai nggak bisa napas dan akhirnya mati. Serem banget kan? Makanya, buat kalian yang lagi buka lahan harus ekstra hati-hati ya. Pastikan selalu waspada dan perhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai deh ketemu ular piton raksasa ini. Mending menghindar daripada terlilit. Kalau ngomongin ular raksasa, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas ular anaconda. Ular yang satu ini terkenal banget dengan ukurannya yang super besar dan kekuatannya yang luar biasa. Habitat asli ular anaconda ini sebenarnya ada di Sungai Amazon, Amerika Selatan. Sungai ini adalah salah satu ekosistem paling kaya dan beragam di dunia, rumah bagi berbagai spesies unik. Tapi, jangan kaget kalau tiba-tiba mereka muncul di area pembukaan lahan, terutama yang dekat dengan sumber air. Kok bisa? Ya, karena mereka juga butuh makan, guys. Kalau di habitat aslinya, makanan mereka mulai berkurang. Ya, mereka terpaksa deh mencari makan di tempat lain. Deforestasi dan perubahan lingkungan membuat mereka harus beradaptasi. Nah, ular anaconda ini punya cara berburu yang unik, yaitu dengan menyergap mangsanya dari dalam air. Mereka akan menunggu mangsanya lengah, lalu menyergap dengan cepat dan langsung melilitnya sampai mati. Ganas banget kan? Makanya, buat kalian yang lagi buka lahan di dekat sumber air, harus ekstra hati-hati ya. Jangan sampai deh jadi santapan empuk ular anaconda. Selain itu, ular anaconda juga dikenal sebagai predator yang sangat efisien. Mereka bisa bertahan hidup tanpa makan selama berbulan-bulan setelah mendapatkan mangsa besar. Jadi, meskipun mereka terlihat lambat dan malas, jangan pernah meremehkan kemampuan berburu mereka. Mereka adalah pemburu yang sangat sabar dan mematikan. Jadi, kalau kalian berencana untuk menjelajah hutan Amazon atau membuka lahan di dekat sungai, selalu waspada dan hormati habitat alami mereka. Ingat, kita adalah tamu di rumah mereka. Dengan menjaga lingkungan dan habitat mereka, kita juga menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat penting bagi kelangsungan hidup banyak spesies, termasuk kita sendiri. Jadi, mari kita jaga alam ini bersama-sama dan hindari konflik dengan satwa liar seperti ular anaconda. Tetap waspada dan hormati alam. Siapa yang berani sama raja ular yang satu ini? Ular king cobra. Ular dengan bisa mematikan yang bisa melumpuhkan mangsanya dalam hitungan menit. Ular king cobra ini biasanya hidup di hutan-hutan lebat dan jarang banget menampakkan diri di depan manusia. Tapi, saat habitat mereka terganggu, misalnya karena pembukaan lahan, mereka bisa jadi agresif dan menyerang siapa saja yang dianggap mengancam. Bahaya ular king cobra ini terletak pada bisanya yang sangat mematikan.
Sekali tergigit, bisa ular king cobra bisa melumpuhkan sistem saraf dan jantung manusia dalam waktu singkat. Ngeri banget kan? Makanya, kalau kalian lagi buka lahan dan gak sengaja ketemu ular king cobra, mending jangan coba-coba mendekat atau menangkapnya sendiri deh. Langsung panggil pawang ular atau petugas yang lebih ahli untuk menangani ular berbahaya ini. Ingat, keselamatan lebih penting daripada nyawa. Chapter 4. Ular boa constrictor, sang ahli kamuflase. Ular boa constrictor, ular raksasa yang satu ini jago banget nih dalam hal menyamar. Mereka bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya, sehingga sulit banget dideteksi. Ular boa constrictor ini biasanya hidup di hutan-hutan tropis dan sering ditemukan di dekat sumber air. Nah, saat pembukaan lahan, ular boa constrictor ini bisa aja bersembunyi di balik semak-semak, tumpukan kayu, atau bahkan di dalam lubang tanah. Bahayanya, karena mereka jago menyamar, kita bisa aja nggak sadar kalau lagi dekat-dekat sama ular boa constrictor. Dan kalau kita lengah, bisa aja mereka langsung menyerang dan melilit kita dengan kekuatannya yang luar biasa. Makanya, saat pembukaan lahan, penting banget untuk selalu waspada dan hati-hati. Jangan sampai deh kita jadi korban ular boa constrictor yang jago menyamar ini. Chapter 5. Ular sanca kembang. Si cantik berbisa tinggi. Jangan tertipu sama kecantikannya. Meski terlihat indah dan mempesona, ular ini menyimpan bahaya yang luar biasa. Ular sanca kembang, ular dengan corak indah yang mempesona, seringkali membuat orang terpesona dengan keindahannya. Namun, jangan sampai kita terlena dengan penampilannya yang menawan. Di balik keindahan itu, mereka punya bisa yang sangat berbahaya. Bisa ular ini mengandung racun yang bisa menyebabkan efek fatal pada manusia. Ular sanca kembang ini biasanya hidup di hutan-hutan sekunder. Tempat mereka bisa bersembunyi di antara dedaunan dan pepohonan, dan sering ditemukan di dekat perkebunan atau persawahan. Mereka seringkali keluar dari habitat aslinya untuk mencari mangsa di area yang lebih terbuka. Saat pembukaan lahan, ular sanca kembang ini bisa aja muncul dari tempat persembunyiannya. Mereka bisa merasa terganggu dan menjadi lebih agresif, dan mencari mangsa di sekitar area tersebut. Mereka adalah predator yang sangat efektif dan bisa memangsa berbagai jenis hewan kecil. Bahayanya, ular sanca kembang ini punya bisa yang sangat beracun. Racunnya bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia. Sekali tergigit, bisa ular sanca kembang bisa menyebabkan pendarahan hebat, kerusakan jaringan, dan bahkan kematian. Ngeri banget kan? Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berhati-hati. Makanya, kalau kalian lagi buka lahan dan gak sengaja ketemu ular sanca kembang, jangan panik. Tetap tenang, dan jangan coba-coba mendekat atau menangkapnya sendiri deh. Lebih baik menghindar dan segera mencari bantuan. Mending jangan coba-coba mendekat atau menangkapnya sendiri deh. Keselamatan kalian adalah yang utama. Langsung panggil pawang ular atau petugas yang lebih ahli untuk menangani ular berbahaya ini. Mereka memiliki peralatan dan pengetahuan yang tepat untuk menangani situasi ini dengan aman. Ingat, keselamatan lebih penting daripada nyawa. Jangan pernah meremehkan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh ular sanca kembang ini. Tetap waspada dan selalu utamakan keselamatan. Chapter 6. Ular viper, si kecil cabai rawit. Jangan remehkan ukurannya. Ular viper, ular dengan ukuran tubuh yang relatif kecil, tapi punya bisa yang sangat mematikan. Ular viper ini biasanya hidup di daerah-daerah kering dan berbatu. Nah, saat pembukaan lahan, ular viper ini bisa aja bersembunyi di balik batu, tumpukan kayu, atau bahkan di dalam lubang tanah. Bahayanya, ular viper ini punya bisa yang sangat beracun. Sekali tergigit, bisa ular viper bisa menyebabkan pendarahan hebat, kerusakan jaringan, dan bahkan kematian. Ngeri banget kan? Makanya, saat pembukaan lahan, penting banget untuk selalu waspada dan hati-hati. Jangan sampai deh kita jadi korban ular viper yang kecil cabai rawit ini. Outro. Nah, itu dia guys 6 jenis ular besar yang sering muncul saat pembukaan lahan. Serem-serem kan? Makanya, buat kalian yang lagi buka lahan, harus ekstra hati-hati ya. Selalu waspada dan perhatikan lingkungan sekitar. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai deh kita jadi korban keganasan ular-ular raksasa ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.